Bapak, Ibu-ibu siap untuk menyembah Tuhan? Amin. Mari sebelum kita masuk di dalam pujian penyembahan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang minggu ini Engkau berkati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat keluarga, pekerjaan, kesehatan, buat segalanya Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami ingin membalas cinta kasih-Mu dengan kami memberikan pujian kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Biarlah hati-Mu disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah tidak ada satupun dari kami Tuhan yang tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Dan kami ingin menguduskan hidup kami Tuhan, untuk kami juga mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami siap menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, mari semua berterima kasih pada Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa-apa segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu. oh Yesus, terima kasih. Segenap Hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari bawa hidupmu saat ini. Dengan apa kami balas cinta-Mu Tuhan? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Oh amin Yesus. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. segala kebaikan
segenap hati kami, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari jemaat Tuhan naikkan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan Tuhan? Segala kebaikan-Mu, Mari dengan segenap hatimu segenap hatiku menyembahmu Yesus. menyembahmu Yesus. Oh, kami bersyukur padamu dengan lembut. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Segala kebaikan-Mu, Amin, Yesus. segenap Hatiku hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan Tuhan? Oh, tidak dapat kami membalas kasih-Mu. Hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan Tuhan? Ya Bapa, hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, oh, oh. Selamanya. Oh, 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 oh. Selamanya. Haleluya. Yesus, kami bersyukur buat salib-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Mari semua umat Tuhan, katakan Kau sungguh hebat Tuhan. Hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari katakan, Bapakku datang. Bapakku datang. Ini kami anak-Mu Tuhan,
Kami percaya Engkau hadir di sini. Ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertai kami. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat Tuhan, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Ku nyanyi haleluya, Kau hebat Tuhan, Kau yang mengatasi masalah kami. Perbuatanmu, mari dari dalam hatimu nyanyikan haleluya bagi Yesus. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi bagi Yesus, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya bagimu Yesus. Haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh Dia Allah yang hebat, Allah yang dahsyat luar biasa. Berikan salam ke kanan kiri saudaramu, katakan Yesus Allah yang hebat. Haleluya. Melukis cakrawala
semua umat Tuhan, rindukan lawatan Tuhan di gereja kita. Mujizatnya sudah terjadi. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh amin Tuhan. Katakan kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian berlagu dipatahkan mujizat. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Ya, gereja kita kecil, tapi kalau bersorak-sorai gemetar ya. Luar biasa. Amin. Haleluya. Biar bumi akan berlalu. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus, Dia tidak pernah ingkar. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus, Dia tak pernah ingkar. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Aku percaya akan Dia, Sang Tunanku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku, tempat perlindungan yang tinggi. Bawa Tuhan juga gunung batuku, bawa Tuhan juga. Oh amin, bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya
ku percaya. Tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Ya, Tuhanlah tempat perlindungan kita. Haleluya. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Yang pertama, kita persiapkan hati pikiran kita juga untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Sungguh berharga kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari umat Tuhan, naikkan pujian ini. Kasih Tuhan sungguh mulia, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, Dia ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, Dia ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, di atas pujian. Oh,
tinggikan di atas segalanya, di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Terima kasih Tuhan buat salib-Mu. Terima kasih buat karya penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mau berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Urapi, berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menaburkan benih firman-Mu. Juga Ibu Gembala Tuhan yang akan memimpin kami di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Berkati Ibu Gembala dengan kesehatan Tuhan yang terbaik, yang sempurna Tuhan. Berkati setiap kami semua Tuhan, hidup kami, hati kami mau kuduskan Tuhan di dalam nama Yesus. Supaya kami layak menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Di saat kami makan tubuh dan darah-Mu Yesus, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan berkat diberkati Tuhan, yang mengalami masalah diberi jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu, kami siap menyambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita belajar firman Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Judulnya adalah pembersih hati. Jemaat tahu apa itu pembersih? Pembersih kaca itu ya, kacanya itu dibersihin. Ada semacam cairan yang bisa membersihin kaca, ya. Penyapu jalanan yaitu orang sing tukang sapu, ya. Jemaat pagi hari ini kita belajar pembersih hati di dalam Amsal 4 ayat 23 sampai 25. Amsal 4 23 sampai 25. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Amin. Jemaat, firman Tuhan katakan, jagalah tubuhmu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dalam tubuh kita ini tidak cuma hati ya, ada ginjal, ada lever itu hati, ada pankreas, ada limpa, ada mah, ya, ada banyak organ. Tapi Tuhan khusus tuliskan tentang hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jemaat dikasih oleh Tuhan, haleluya. Kita lihat hati itu di dalam tubuh kita. Ya apa jaganya hati kita? Sudah di dalam tubuh. Yaitu secara rohani, bukan secara jasmani. Hati ini bisa membawa sukacita, damai sejahtera, ya, senang. Tapi hati ini juga bisa membuat kita susah, cemburu, iri, dengki, marah, ya. Jadi hati ini kita mau bawa kemana? Tapi justru itu Tuhan katakan pagi hari ini, dijaga hatinya baik-baik, amin. Dengan segala kewaspadaan, ya, hati-hati.
Jemaat, kadang saya tuh ya kadang namanya suami istri ya, sama almarhum. Kita itu sudah suami istri 52 tahun. Kalau diomongin 52 tahun tidak ada apa-apanya, aman-aman ya, nggak geger, nggak marah, itu saya nggak percaya. Saya loh kawin 50 tahun, nggak pernah gegeran, nggak percaya saudara ya. Pasti ada aja. Kalau sudah geger rame gitu. Kalau sudah geger tuh rame. Sudah geger tuh Bapak Gembala gemes sama saya diginiin. Lu tuh goblok, orang ngomong goblok mantep. Lu itu goblok gini ya. Orang Surabaya itu ngomong kan gitu. Lain ambil orang Semarang, orang Semarang gini. Lu itu goblok gini ya. Jadi ngomongnya itu halus, lu itu goblok. Jemaat kadang itu jengkel. Lalu saya jawab apa? Lu jangan bilang aku goblok ya. Aku tuh sekolah Cina tuh sampai lulus SMA. Jarang yang sekolah Cina itu bisa lulus SMA. Aku sampai SMA. Jadi aku ini ndak goblok. Ya, saya kan jengkel diomongi ya goblok, tanya Icen itu satu kelas sama saya nih Ibu Icen ini ya. Sekolah Cina itu enggak gampang saudara, tulisan bahasa Cina itu sulit. Sampai sekarang ini banyak yang sudah sekolah bahasa Cina itu enggak lupa tulisannya, lupa ngomongnya. Saya sampai lihat teman saya tulis itu tertawa. Iki biyen sekolah sampai SMA tapi kok sekolah tulisannya kok enggak karuan gitu ya. Jemaat, tapi saya tidak mau menyimpan kebencian, marah, itu adalah sampah. Teresia itu ya, itu anak yang baik. Namanya mama itu kadang kan jengkel ya. Saya kadang waduh Teresia. Papa lu mama lu dilokno goblok gini. Jengkel aku tak gitu ya. Loh, jemaat saya tidak sombong. Saya waktu sekolah SD, saya lompat, tidak pakai kelas 2, saya langsung lompat. Lalu melompat. Lompat, jadi saya umur 16 tahun itu sudah lulus SMA. Teman saya itu, lu itu umur pira? Umur 19 SMA ya. Saya heran karena dia tidak naik kelas. Saya lompat gitu. Karena saya suka sekolah, ya. Saya senang di sekolahan itu banyak teman-teman, banyak pelajaran, ya. Jadi saya senang sekolah. Jadi kalau anak-anak itu ada yang bolos sekolah, ya, goblok tenan, ya, goblok, ya kan ya. Nah, itu anaknya Teresia itu kan 2, laki perempuan. Yang perempuan ini pinter sekolahnya, terus naik sampai waktunya dia belum dia sudah sekarang kuliah mungkin ya. Sekarang sudah kuliah. Kakaknya ini iri, kok adikku pinter, aku izin. Jadi sama, kuliahnya sama gitu. Dia itu malu. Dia juga kepingin bisa lompat-lompat. Saya bilang gini, Aaron, kamu tak bilangi ya. Kamu jangan kepingin bisa lompat-lompat. Mari gitu kamu selesai. Paling enak tuh sekolah. Sekolah itu adalah waktu bagi kita itu adalah waktu emas. Ya, wangcing setai emas. Ya, kesempatan emas itu bagi kita bisa sekolah, ya, kumpul sama teman, belajar sama teman, belajar kelompok. Saya dulu kerap belajar kelompok itu sampai tutup Gresik, sampai tutup Sidoarjo. Enggak belajar kelompok saudara, sepedaan. Bagaimana? Belajar kelompok, di mana? Ya di temanku, tapi padahal sampai Gresik. Saya naik sepeda, ya senang sekolah itu. Makanya jangan kepingin cepat-cepat lulus, lalu aku sudah lulus sekolah, nanti getun. Di sekolahan itu paling enak, coba tanya anak-anak yang sekolah, tanyain.
Sevin, enak ya sekolah ya? Enak enggak? Enak. Ini Sevin ini dapat apa? Juara masuk juara olimpiade ya. Nah, dia dapat juara ya. Cucu saya itu pinter-pinter, enggak ngecap tapi tenang saudara. Enggak ngecap enggak enak. Ya. Jemaat yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati ini menyimpan segalanya. Dan harus dijaga dengan baik-baik. Firman Allah katakan ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tuhan peringatan tentang hati, khusus hati. Tuhan ngomong, jagalah ginjalmu, jagalah pankreasmu. Enggak. Hatimu dijaga baik-baik. Haleluya. Karena hati ini kita enggak tahu bagaimana. Tapi saudara, orang lain bisa merasakan. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pencuri itu siapa? Iblis. Datang hanya untuk apa? Mencuri. Mencuri apanya? Damai sejahtera kita, sukacita, ya. Itu iblis. Kedamaian di dalam hati kita. Dan tetapi yaitu ya, iri, dengki, marah, itu iblis paling senang kalau kita itu dibuat iri, marah, dengki, ya. Balas dendam gitu ya. Tetapi kata Tuhan katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya. Saya bilang sama Bapak Gembala, kamu itu lah baca itu ya, mempunyainya. Nya itu jangan tidak dibaca, itu mempunyainya itu ada artinya sendiri. Yaitu kamu bisa memilikinya, itu menjadi. Nya itu adalah jadi milik kita. Ya, dalam segala kelimpahan. Tuhan memberikan kita kelimpahan apa? Sukacita. Kelimpahan apa? Kasih. Kelimpahan apa? Damai sejahtera. Kelimpahan apa? Ya pokok segala yang baik Tuhan kasihkan dengan limpah. Bukan cuma kelimpahan di dalam materi. Tapi yang penting adalah kelimpahan di dalam sukacita, damai sejahtera. Itu Tuhan. Tapi iblis dia ingin memberikan kita apa? Kebencian, kesombongan, kemarahan, irian, ya itu iblis yang memberikan. Dicuri semua damai sejahtera kita, sukacita kita tuh semua dicuri sama iblis, tapi diganti dengan kemarahan. Maka ini jemaat dikasih Tuhan, kalau marah jangan lama-lama. Saya bilang sama Trisha, mama itu loh, ya, papa. Goblok itu Bapak Gembala mungkin kesakitan dia ya. Kasihan, saya kalau ingat-ingat itu saya nangis lagi, kesakitan. Jadi dia marahi saya goblok, jemaat dikasih. Tapi saya tidak pernah marah. Enggak, saya tidak mau marah. Saya tidak mau simpan sampah di dalam hati saya. Saudara, hati ini adalah kamar. Saudara mau kamar saudara dikasih sampah? Enggak mau. Ada yang teman saya itu kamarnya itu disapu, dipel sehari tidak tahu berapa kali saudara, disapu, dipel, capu, dipel. Enggak mau kamar kita itu jadi jadi kotor, jadi bau gak enak, jadi enggak karuan. Kamar kita tuh pasti dibersihin sampai sebersih-bersihnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, ya, kita kalau lihat di sini kita belajar ya, supaya Tuhan itu menjaga kita, damai sejahtera itu diberikan kepada kita, sampah-sampah itu dibuang di dalam hidup kita. Amin jemaat, jangan menyimpan sampah. Ada seorang ibu, dulu anak sekolah minggu di sini. Lalu dia sekarang
buka toko sendiri, ya, toko HP. Satu kali saya ke tokonya, dia nangis, katakan dia jengkel sama suaminya. Suaminya kalau malam itu enggak pulang sampai pagi. Pagi itu enggak bangun nanti jam 12 siang, ya. Jam 12 siang baru bangun, baru jaga toko. Jadi si ibu ini jengkel dia. Saya bilang gini, kamu jangan simpan sampah. Iya tante, saya juga dibilangin sama pendeta saya enggak boleh simpan sampah. Tapi ya apa tante ya, setiap hari saya dilempari sampah, diuncali sampah sama suaminya. Suaminya itu sampai maaf, suaminya itu sampai menghamili pegawainya sendiri. Hati dia jengkel, sakit gitu. Dia bilang jangan, kamu belajar, kamu kuat. Wanita itu kuat. Wanita itu dari tulang. Laki-laki itu jadi dari debu tanah. Jadi mesti laki sama wanita itu wanita lebih kuat. Lebih tahan. Amin. Haleluya. Sebab itu saya kadang heran. Di GPDI itu kok akeh janda ketimbang dudo. Jadi kalau ada dudo satu itu ya dibuat rebutan di itu bukan direbut apa ya? Dipacok-pacok ke apa ya? Dia. Nah, jemaat dikasih Tuhan. Jangan mau kita dibuangin sampah sama iblis. Kalau kita lihat dalam Kejadian 4 ayat 2 sampai 7. Selanjutnya dilahirkannya Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, Kain ini dia merasa iri. Kenapa Habil persembahannya diterima Tuhan, sedangkan persembahan dia tidak? Ya, lalu Tuhan negur kepada Kain. Kenapa mukamu muram? Saudara tahu muka muram itu apa? Jelek ya, muram. Kalau muka yang sukacita itu tertawa, ya, manis gitu, cantik gitu. Ya. Lalu dikatakan di sini, dikata nanti ya, tadi ya, Habil juga mempersembah. Tuhan menegur Kain, ya, mengapa mukamu muram? Karena apa? Dosa sudah mengintip. Karena Kain sudah menyimpan kepahitan, marah dia. Dia marah sama Habil, ya. Jadi mukanya itu jadi tergoda hatinya untuk berbuat dosa, membunuh Habil. Dia sudah simpan sampah. Sampah itu tidak dibuang lama. Itu jadi busuk dan menimbulkan satu kejahatan di dalam hidup kita. Jemaat, dan akhirnya adiknya dibunuh. Adiknya sendiri dibunuh. Hanya karena iri, hanya karena marah. Jemaat, kalau kita sudah benci sama seseorang ya, jangan tidak kelihatan dari mukanya, itu tidak kelihatan. Misalkan saya benci sama Tiongkeng gitu ya. Tapi orang yang benci Tiongkeng ya nemen. Orangnya sabar, baik ya di gereja ini. Di gereja ini ternama, sampai pendeta-pendeta itu ternama. Enggak tanya gembala yang mana. Kokeng mana? Dipikir Tiongkeng gembala. Dan soalnya Tiongkeng ini orangnya sabar, baik, ngalah ya.
Tapi saudara enggak tahu kalau Dongkeng marah. Dongkeng itu kalau marah yang gini, guyu dia. Jemaat. Lalu sampai mana ini saya ini tadi baca. Kita lihat. Lalu Habel ini dibunuh oleh saudaranya sendiri hanya karena iri. Saudara, kita lihat satu contoh lagi, Saul. Saul satu kali sama Daud itu perang menang. Kan senang perang menang, jaran banyak. Enggak ngelewati di jalannya kebalen. Ibu-ibu kebalen tuh keluar kabeh. Nyanyi tuh. Kerincing, kerincing, kerincing. Ya. Nyanyi ini apa? Saul menangkan beribu-ribu. Tapi Daud kata gini. Aku sing ngomong beribu-ribu, aku sing mak-mak. Saul menangkan beribu-ribu. Sing nom-nom gak terima. Tapi Daud, soalnya Daud itu ganteng saudara. Jadi sing cewek-cewek itu, tapi Daud berlaksa-laksa. Waduh, pujian itu sebetulnya enak. Tapi bagi Saul itu pujian yang paling benci, paling gak enak. Itu yang membuat hati Saul jadi marah sekali. Kok bisa? Aku raja cuma beribu-ribu. Itu Daud itu cuma asalnya cuma kambing domba. Bisa berlaksa-laksa. Lama-lama aku nggak bisa jadi raja. Itu nanti dikasihkan ke Daud. Dia marah, dia simpen, dia marah, dia simpen kemarahannya. Jengkel sama Daud. Sampahnya itu disimpan sampai bertahun-tahun. Saul itu nyimpen sampah sampai bertahun-tahun. Dan pada akhirnya karena dia nyimpen sampah itu, seluruh warganya mati. Anaknya mati dalam perang. Dia tidak bisa konsentrasi lagi di dalam perang. Konsentrasinya gimana aku bisa membunuh Saul. Daud, ya, membunuh Daud. Jemaat, kita jangan sepelekan ya tentang kebencian, iri hati. Ya, jangan sampai kita sampai tinggal cucu satu, Mephiboset yang sudah lumpuh hanya karena Daud. Hanya karena ya benci Daud. Coba Yesaya 57 ayat 20 dan 21. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Orang fasik itu orang yang sudah dengar firman, tapi firman itu tidak ada di hatinya. Firman itu tidak dilakukan, firman itu tidak direnungkan. Ya, dia dengar firman cuma ya sepintas saja. Tapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Dikatakan itu seperti ombak saja. Ya, arusnya cuma menimbulkan sampah dan lumpur. Tidak berguna. Jemaat dikasih Tuhan, itulah orang fasik. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita dengarkan firman. Mungkin saat ini di antara jemaat ada yang jengkel sama anak, jengkel sama orang tua, jengkel sama tetangga, jengkel sama siapa saja, teman, sekolah, ya. Jangan kita terus jengkel, tapi kita belajar mengampuni. Amin. Kita belajar mengampuni, kita belajar untuk berbuat baik pada teman kita, pada orang tua, ya, pada saudara kita, jemaat, supaya tidak cuma menimbulkan lumpur dan sampah. Itu tidak berguna. Haleluya. Jemaat, kita lihat di sini. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita, ya. Saudaraku, Saul dan Daud berbeda. Saul hatinya penuh dengan sampah, ya. Dia kalau tidak sampai bunuh Daud itu dia tidak bisa tentram. Tapi Daud lain. Daud punya satu kesempatan emas untuk bunuh Saul. Tapi Daud tidak mau. Tidak. Aku serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang menangani. Entah dia mati di medan perang, entah dia mati karena sakit. Pokok aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud itu orang yang takut sama Tuhan. Dia enggak mau membunuh Saul. Walaupun ada kesempatan.
Ya, kalau kita kan gini, syukur ya. Kamu itu jahat sama aku, sekarang kamu yang tak bunuh. Jangan seperti itu. Belajar seperti Daud. Daud tidak menyimpan sampah sama sekali dalam hatinya. Saudara, kita lihat Yusuf ya, Yusuf. Yusuf itu kan dia tuh sayang sama saudaranya. Disuruh bapaknya bawa makanan pergi ke Medan tempat saudara-saudaranya. Yusuf itu dari jauh saudaranya lihat sudah punya satu rencana yang jahat. Yusuf dipegang, ditaruh di sumur yang kering, lalu dijual ke ke Mesir ya Yusuf. Lalu Yusuf sampai masuk di penjara. Saudara, tapi Yusuf dia tidak dendam sama saudara-saudaranya. Dia punya kesempatan. Saudara, Yusuf itu masuk di penjara kurang lebih kira-kira 13 tahun ya. Tapi Yusuf dia terima saudaranya dengan penuh belas kasihan. Tidak gini, syukur sekarang kamu datang ke sini, kamu sujud sama aku. Ini kesempatan suruh orang-orang Mesir tangkap lalu dibales gitu, tidak. Yusuf tidak, orangnya bukan gitu. Dia mengampuni saudaranya. Dia tidak mau menyimpan sampah dalam hatinya. Saudara, ya kadang memangnya sampah itu rasanya kalau dibuang gitu saja kok eman ya. Enak ya toh. Dulu kamu jahat sama aku, sekarang aku cuma memaafkan. Maafkan ya, maafkan. Maafkan, tapi itu sudah menyakiti hati kita. Tapi saya sudah belajar. Ya. Saya digembleng melalui Bapak Gembala. Saya digembleng sama Bapak Gembala. Dibodoh-bodohkan, tapi setelah beliau mau meninggal, Bapak Gembala tidak lagi membodoh-bodohkan saya. Bahkan dia bilang, well, maafno aku ya. Dia minta maaf, ingat be, eling be yo. Goblok-goblok iki ya bojoku dhewe. Ya, makanya bapak-bapak sama istri itu sing cinta, amin. Sama istri sing cinta, saudara. Yang menjaga kamu, merawat kamu itu istrimu. Ya, bukan istri tetangga, istrimu. Yang cinta sama kamu itu istrimu. Saudara, saya 32 tahun loh, saudara. Ya. Kan. Kenapa? 52 tahun. 52 tahun itu bukan waktu yang pendek. Ya coba dihitung. 52 dikali berapa? 300. Jadi berapa? Ayo, saya lihat jemaat kita bisa enggak ngitungnya di luar kepala. Ya, 50 dikali 300 saya berapa? Pepaking? 18.000 hari, 18.000 hari. Benar di. Nah, saya akui Bapak Gembala itu pintar. Saya bilang pintar Bapak Gembala. Tapi terakhir-akhir itu dia sering saya itu dikuliahi. Saya duduk di kuliah dia khotbah gitu, saya duduk kuliah. Heran, sungguh heran. Di kuliah 10 menit aku kesirap, saudara. Saya bilang gini sama Bapak Gembala, saya bilang gini, Pak, lah aku gak iso turu khotbah ono apa? Saya bilang, aku gak bisa tidur khotbah ono gitu loh, Pak. Ya ngantuk aku sebenarnya. Setiap kali, lu nih diomongnya orang tidur. Ya Pak, saya tak tidur. Langsung saya lari ke ranjang tidur, saudara. Tapi sampai di ranjang ya saya tidak bisa tidur, saudara ya. Wes iblis itu ada. Jemaat dikasih itu. Tapi sekarang orang yang tidak ada, saya itu ya merasa getun dulu itu kok tidak saya dengarkan baik-baik gitu ya. Dianui itu tidak dengarkan baik-baik. Sekarang kalau saya digoblok-gobloknya tak terima ya Pak. Pernah satu kali. Roh Kudus itu bicara sama saya. Seandainya
seandainya ada kehidupan lagi, kamu mau enggak jadi istrinya lagi? Saya bilang, mau Tuhan, saya mau. Sekalipun aku gelek digoblok-goblokno, tapi aku mau Tuhan jadi istrinya lagi. Teman saya gitu suaminya itu kereng ya. Lah, ya apa gak keren saudara? Teman saya itu lah pergi ngelencer ya sama teman-teman, pergi ke Malang, ke Batu, dari berangkat jam 5 pagi pulangnya jam 10. Lama-lama ya suami ya jengkel ya marah suami. Ya serak marah itu welek suami wis pokoknya welek wis meso-meso apa wis. Dia tuh jengkel gitu loh. Wis ditanyai sama teman saya, Bu, seandainya ada kehidupan gitu, lu mau ndak jadi bojo lagi? Ndak, kapok aku, ndak mau. Tapi dia ndak lihat dirinya sendiri ya toh. Dia ndak lihat dirinya sendiri, dia bilang kapok. Saya ndak. Roh Kudus bilang sama saya bilang, aku mau Tuhan, aku siap jadi istrinya lagi, aku mau. Jemaat, istri itu harus setia sama suaminya. Amin. Haleluya. Jemaat, kita lihat di sini ya, kita lihat satu lagi contoh adalah Yusuf. Yusuf itu tidak salah, tidak apa, baik-baik ya, ngateri makanan sama ngateri makanan sama saudaranya, ditegep, dimasukno di sumur lalu dijual. Lalu Yusuf itu sampai masuk penjara, sampai Yusuf itu hidupnya sampai hampir gak tahan. Dia bilang sama juru minum dan juru roti, kamu lah sudah ketemu sama raja, tolong sampaikan sama raja ya, bahwa aku ini sebetulnya tidak salah, tapi aku ini dijual, aku ini dimasukkan penjara. Jemaat, Yusuf itu setelah dia jadi menteri, ya, apakah dia balas sama saudaranya? Tidak. Yusuf tidak membalas. Apalagi kalau sama saudara, jangan balas-balesan. Amin. Sama saudara itu yang rukun, yang cinta. Amin. Haleluya. Itu adalah saudara kandungmu. Jemaat, Yusuf ngomong, ya, kamu meraka-rakakan aku yang jahat, tapi Tuhan meraka-rakakan yang baik. Jemaat dikasih Tuhan. Yusuf dia tidak mau simpan dosa. Dia tidak mau simpan sampah dalam hatinya, ya, tidak. Sehingga Yusuf itu, makanya kenapa Tuhan itu pilih Yusuf, karena Yusuf punya satu sifat yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita itu tidak sampai menyimpan sampah? Di dalam ayat 24, tolong geng. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Saudara, jaga mulut. Mulut ini seringkali mulut ini kesasar. Sehingga mengeluarkan banyak sampah-sampah. Kadang kita yang dilempari sampah. Kadang mulut kita itu yang melempari sampah ke orang, ke hati orang. Jadi jaga juga mulut kita. Jangan sampai mulut kita kedolak-dalik. Jangan sampai mulut kita ini mulut yang jahat. Ya. Pertama adalah jaga mulut. Kedua adalah 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Mata kita ke depan. Lihat kepada Tuhan. Lihat kepada Roh Kudus. Lihat kepada firman Allah. Mandang ke depan. Jangan manggal lihat sana sini saudaraku. Mulut kita dijaga mulut yang baik. Mata kita dijaga mata yang baik. Jangan seperti istri Potifar. Lihat Yusuf yang ganteng, ya, dia nggak tahan. Dia ingin berbuat zina sama Yusuf. Itu mata yang jahat. Ya. Itu ada mata sampah, saudaraku. Untung Yusuf itu baik. Saya kok enggak nemu Yusuf balas dendam sama istri Potifar, ya. Karena istri Potifar maka Yusuf itu sampai dimasukkan di penjara, saudara. Sampai berapa tahun tuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa sampah itu biarlah kita jadi pembersih sampah.
Walaupun orang lain lempari kita sampah, tapi kita tidak membalas. Kita minta sama Tuhan kekuatan untuk kita bisa membuang sampah-sampah dalam hati kita. Amin. Demikian sedikit renung firman. Kita akan bangkit berdiri. Saya minta Peter yang berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat melalui firman-Mu yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Kami semua diingatkan kembali Tuhan untuk mengerti, belajar, menjaga mulut kami, menjaga lidah kami, juga yang terutama menjaga hati kami Tuhan. Singkirkan sampah-sampah yang ada Tuhan. Biar Tuhan kami boleh dibersihkan dari hal-hal yang kotor Tuhan. Dan kami belajar untuk lebih mengampuni, belajar akan firman-Mu Tuhan, belajar akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan benih-benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu Bapa. Terpujilah nama Bapa. Juga sebentar Tuhan, kembali kami akan bersekutu kembali dengan tubuh dan darah yang kudus. Biar Engkau yang suci dan kuduskan layakan kami semua jemaat tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan adalah tubuh Kristus? Dan kita akan makan dengan iman, kita percaya melalui tubuh Kristus kita akan diberkati, kita akan
disembuhkan dari segala sakit kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami makan roti ini. Kita angkat anggur ini tinggi-tinggi, dan anggur ini melambangkan darah Yesus yang dicurahkan untuk kita, untuk pengampunan dosa, untuk kita mendapatkan kesembuhan, mendapatkan mujizat-mujizat dari Tuhan. Ini adalah darah yang kudus dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami minum. Haleluya. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan yang memberkati kita. Juga kita sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Berita Gereja, acara ibadah di tempat ini setiap hari Selasa jam 4 sore ada ibadah wanita. Kemudian dilanjutkan hari Kamis jam 8 pagi. Ibadah doa puasa, hari Jumat ibadah doa malam secara online melalui aplikasi Zoom jam 7 malam, dan hari Sabtu ibadah kaum muda jam 7 malam. Saya mengundang kaum muda yang lain supaya bisa bergabung dalam ibadah kaum muda, dan hari Minggu seperti hari ini ibadah raya jam 7:30 pagi. Terima kasih, kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada WL. Kita akan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang kedua. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya hadir-Mu di hidupku, terutama anugerah-Mu
kita bangkit berdiri. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Anugerah-Mu, mari kita pulang dengan membawa anugerah Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Syukur, terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, Kau campur tangan di dalam kehidupan jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu menuruti segala perintah-perintah firman Allah. Mereka hidup penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Tuhan, berkati kesehatan seluruh jemaat-Mu. Engkau berkati yang pemain musik, Engkau berkati yang WL dan singer. Tuhan, campur tangan dalam kehidupan mereka. Mari jemaat, kita akan angkat tangan kita. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumah Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu keluar dari rumah Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, keluargamu, kesehatan seluruh keluargamu. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Engkau akan menjadi berkat dan bukan menjadi sampah. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pembelian Tuhan Yesus, persetujuan dan kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah Tuhan menyertai hidup saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.